بعضهم على الملائكة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tema tentang menuju pemilu damai tahun 2024 ini, yang sebentar lagi memang akan dilaksanakan pemilu secara serentak. Terima kasih atas dukungan. Alhamdulillah kami sudah menghadap kepada Bapak PJ. Beliau mensupport penuh kegiatan ini, memberikan dukungan moral dan sebagainya. Kemudian kepada Bapak Kapolres, kami ada beberapa kali bertemu, juga dengan Bapak Dandim kami berkonsultasi, dengan KIP, dengan Bawaslu Aceh Barat. Bapak Ibu, kami ini sebagai tengku, ingat kami kepada satu hadis, idara amin kumukaran fayughairum biyadi fa'ilam sati fabil lisani. Kami posisi yang kedua, fabil lisani, bukan posisi yang ketiga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya baik secara hukum negara ataupun hukum agama. Itu yang kedua. Himpunan Ulama Dayah Aceh atau HUDA, pimpinan wilayah Kabupaten Aceh Barat, menggelar Musyawarah Ulama Dayah yang kedua dengan tajuk menuju pemilu damai 2024. Aceh Barat memberi jalan dan lampu hijau kepada kami untuk terlaksananya acara ini. Beri terima kasih ini kepada beliau. Selanjutnya, kegiatan ini diadakan pada tanggal 14 Januari 2024 di Dayah atau Pesantren Madinatut Diniyah Al-Munawarah, Desa Marek, Kecamatan Kawai 16. Hari ini mendampingi kami Ketua PW HUDA Aceh Barat Abu Haji Abdurrahman Amin SC, harapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Muzakarah ulama kedua PW HUDA Kabupaten Aceh Barat tahun 2024 secara resmi kami nyatakan dibuka. Acara ini dibuka oleh PJ Bupati Aceh Barat, Bapak Dr. Randus Mahdi Effendi, tepat pada pukul 9.30. Muzakarah ini menghadirkan 3 orang pemateri, yaitu Abi Haji Faisal Ali, yang saat ini menjabat sebagai Ketua MPU Aceh, dengan materi, Money Politik menurut perspektif hukum positif. Aqilil Hasan wal Husin min anfusil haqq ainul qudrati wan nadhirin wa mustajabil Qur'anil azim wa warita Sulaiman bin Dawud alaihi assalam qadi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Selanjutnya Ayah Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab, selaku Ketua Umum HUDA, menyampaikan materi tentang kriteria pemimpin dalam perspektif Islam. Dan yang ketiga, Abon Haji Abu Yazid Al-Yusufi, saat ini menjabat sebagai anggota MPU Aceh, memaparkan tentang money politik menurut perspektif hukum Islam. Ketiga pemateri tersebut menyampaikan secara singkat, padat, dan jelas, serta menjelaskan secara detail setiap poin pertanyaan dari para audiens. Bukan semua itu menjaga keseimbangan. Jangan sampai perilaku politik menjadi perilaku dosa-dosa yang merusak agama para pelaku dan juga merusak agama umat, juga kemaslahatan dunianya. Acara ini terbuka untuk umum, namun sebagian besar para peserta diundang secara khusus, seperti para seluruh ketua partai politik, seluruh kandidat atau calon legislatif, seluruh kepala desa, seluruh imum cik dan tuhaput se-Aceh Barat. Di mana di awal pembentukan negara Indonesia ini, di dalam memilih pemimpin terpuncak, di sana ada MPR. Di dalam acara yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta ini berjalan dengan sukses dan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Malah di dalam penempatan orang-orang yang berwenang di dalam birokrasi. 1. Islam adalah agama yang menempatkan kepemimpinan sebagai instrumen penting dalam membangun kehidupan umat yang tertib dan teratur, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Tetapi dia terpencar di mana-mana nilai-nilai itu. Ini menjadi perannya nasihatul muluk dan sebagainya.
2. Tidak boleh menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang bukan ahlinya, karena akan membawa kepada ketidakstabilan, bahkan kehancuran. 3. Efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Belajar lagi. Karena itu, wajib mencari ilmu terkait kepemimpinan dan kriteria pemimpin yang layak dipilih menurut Islam, melalui pendidikan politik. Disuruh orang yang memilih pemimpin punya integritas. 4. Berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Aceh, nomor 3 tahun 2014, tentang pemilihan umum menurut perspektif Islam, menetapkan kriteria pemimpin dan wakil rakyat menurut Islam adalah beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, berilmu, amanah, arif, sehat jasmani dan rohani, serta mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat. 5. Selanjutnya pada butir kedua dijelaskan, memilih pemimpin dan wakil rakyat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan fashu ain seperti sholat dan lain-lain, adalah hukumnya wajib. 6. Politik uang adalah sebuah upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi. Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik, dan tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi, tim atau partai, untuk mempengaruhi suara pemilih. Yang kadang-kadang di kepala mereka sistem pariwisata yang dilihat dalam konteks yang laginya rupa nanggro yang laginya, dia jauh dari sisi keagamaan. 7. Politik uang, dan atau memberikan sesuatu untuk pemenangan kandidat tertentu, hukumnya haram. Sesuai dengan Fatwa MPU atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, nomor 3 tahun 2014, tentang pemilihan umum menurut perspektif Islam. Pemberian sesuatu, baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan politik, adalah perilaku yang tidak terpuji, baik yang memberi atau yang menerima. Kita akan memilih calon-calon pemimpin yang lain di dalam satu wilayah atau dalam satu komunitas. Apabila di situ ada 8. Larangan politik uang tertuang dalam beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu. Baik yang berperan sebagai orang yang berkeinginan untuk Di antaranya, dalam pasal 523, menyatakan ayat 1, setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya, sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu, secara langsung ataupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1, huruf J, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan denda paling banyak 24 juta rupiah. sehingga lempang untuk dimasukkan dalam kategori dalam Ayat 2, setiap pelaksana, peserta dan atau tim kampanye pemilu, yang dengan sengaja pada masa tenang, menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya, kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, dan denda paling banyak 48 juta rupiah. Padahal sesungguhnya Allah itu sudah memberi pelajaran kepada kita itu, bukan mulai dari Nabi Muhammad, tetapi justru mulai Ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja, pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya kepada pemilih, untuk tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, dan denda paling banyak 36 juta rupiah. ada satu sisi harus kita salahkan, tapi sisi lain tidak perlu harus kita salahkan. 9. Politik uang, merusak demokrasi dalam sistem ketatanegaraan, dan telah melanggar 3 tujuan penyelenggaraan pemilu. Yaitu, pertama, memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Tunai kewajiban. Kedua, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Ketiga, mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Dan selanjutnya nanti penutupan sekaligus 10. Politik uang telah dilarang oleh aturan negara, dan haram hukumnya dalam agama, baik yang memberi maupun yang menerima. Karena itu, kami mengajak kepada semua warga negara Republik Indonesia, khususnya di Aceh, yang menjunjung tinggi ajaran Islam, untuk menghindari politik uang. Dari kesimpulan tersebut, melahirkan rekomendasi sebagai berikut. Pemimpinan sebagai instrumen penting. 1. Meminta kepada Bupati Aceh Barat, menginstruksikan kepada para camat dan gojik, untuk mensosialisasikan secara masif, fatwa keharaman dan larangan politik uang,
dengan memasang baliho di setiap dusun, masjid dan tempat keramaian, dengan menyertakan pesan-pesan agama yang menekankan nilai-nilai takwa dan integritas dalam proses pemilihan. Allahumma shalli wa sallim. 2. Meminta kepada pemerintah Aceh Barat untuk lebih aktif bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU, Himpunan Ulama Dayah Aceh atau Huda Aceh Barat, dan organisasi atau lembaga keagamaan lainnya, guna mengintensifkan upaya sosialisasi fatwa keharaman politik uang. La tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. 3. Meminta kepada pemerintah Aceh Barat dan penyelenggara pemilu untuk melindungi saksi yang melaporkan tindak pidana politik uang, sehingga dapat meningkatkan keberanian masyarakat dalam berbicara dan memberikan informasi. 4. Meminta penyelenggara pemilu di Aceh Barat untuk lebih serius mensosialisasikan Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2014 tentang keharaman politik uang dan larangan politik uang, sebagaimana yang tertuang pada pasal 278 ayat 2, pasal 280 ayat 1 huruf J, pasal 284, pasal 286 ayat 1, pasal 515, dan pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 5. Menghimbau kepada para tengku dan dai di Aceh Barat untuk memanfaatkan mimbar-mimbar Jumat, majelis taklim, pengajian dan ceramah agama untuk menyampaikan pesan anti politik uang secara terus-menerus dan mensosialisasikan larangan politik uang dan Fatwa MPU Aceh nomor 3 tahun 2014 tentang keharaman politik uang. 6. Mendorong seluruh lapisan masyarakat Aceh Barat untuk memanfaatkan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook untuk secara terus-menerus mensosialisasikan fatwa keharaman dan larangan politik uang. 7. Meminta kepada semua masyarakat Aceh Barat yang menjunjung tinggi ajaran Islam untuk menghindari politik uang sesuai dengan aturan negara dan hukum agama. Selanjutnya acara ditutup dengan doa oleh Ayah Haji Muhammad Yusuf Abdul Wahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.